Sampai tadi kamu masih dapat virtual gift Pertama. tertinggi. Kemungkinan saja bisa lolos. Tapi apakah kamu nggak malu lolos karena kesalahan? Bayangkan, pernahkah kalian merasa ada yang aneh dengan juara DA7 tahun ini? Ternyata kalian tidak sendirian. Rhoma Irama baru saja membongkar borok kompetisi tahun 2025. Bukan lagi adu cengkok, tapi adu transferan. Bang Haji kecewa berat karena bakat emas harus kalah telak oleh pasukan virtual gift. Seberapa parah sistem ini merusak citra dangdut, dan apa ancaman Bang Haji buat Indosiar? Kita bedah tuntas kasusnya sekarang juga. Langit industri musik dangdut Indonesia seakan runtuh seketika saat Rhoma Irama, sosok yang selama puluhan tahun dipuja sebagai Raja Dangdut, melepaskan amarah yang selama ini terpendam. Ini bukan sekedar kritik biasa. Ini adalah sebuah ledakan frustrasi dari seorang maestro yang melihat rumah sucinya, musik dangdut, sedang diacak-acak oleh kepentingan komersial yang brutal. Dengan sorot mata tajam yang menyiratkan kekecewaan mendalam, Bang Haji Rhoma Irama menuding penyelenggaraan DA7 tahun 2025 sebagai sebuah tragedi kebudayaan. Ia tidak bisa lagi menahan diri melihat bagaimana panggung yang seharusnya menjadi tempat lahirnya seniman-seniman berjiwa besar, kini berubah menjadi arena sirkus di mana kualitas vokal menjadi nomor sekian. Dalam pernyataannya yang menggetarkan jagat hiburan, Rhoma menegaskan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh stasiun televisi Indosiar yang selama ini ia anggap sebagai mitra dalam melestarikan dangdut. Kekecewaan ini begitu personal dan menyakitkan, seolah-olah ia melihat anak kandungnya sendiri dirusak moralnya demi keuntungan sesaat. Bagi Rhoma, diam bukanlah emas ketika melihat kemunafikan di depan mata. Ia memilih bersuara lantang, menggugat integritas penyelenggara yang dinilainya telah melacurkan seni demi rating dan pundi-pundi uang. Suara Rhoma adalah guntur di siang bolong yang membangunkan kita semua dari tidur panjang, menyadarkan bahwa ada yang sangat salah dan membusuk di dalam tubuh kompetisi dangdut terbesar di negeri ini. Ini adalah titik nadir hubungan antara sang raja dan industri televisi. Sebuah momen bersejarah yang akan dikenang sebagai hari di mana Rhoma Irama berkata, "Cukup sudah." Poin paling krusial yang menjadi pusat kemurkaan Rhoma Irama adalah mekanisme laknat bernama virtual gift. Sistem ini, yang digadang-gadang sebagai inovasi digital era 2025, nyatanya adalah pisau bermata dua yang menusuk jantung sportivitas. Rhoma dengan sangat detail dan emosional menjabarkan betapa sistem ini telah mengubah ajang pencarian bakat menjadi pasar lelang manusia. Kemenangan seorang peserta tidak lagi ditentukan oleh seberapa merdu cengkoknya, seberapa tinggi pitch-nya, atau seberapa dalam penjiwaannya, melainkan ditentukan oleh seberapa banyak ikon mawar, singa, atau roket digital yang dikirimkan ke layar kaca. Ini adalah penghinaan terbesar bagi seni suara. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang peserta yang telah berlatih vokal selama bertahun-tahun, mengorbankan masa mudanya untuk mengasah teknik bernyanyi, namun harus tersingkir hanya dalam hitungan detik karena lawannya, yang bernyanyi fals dan tak berirama, mendapat guyuran hadiah virtual dari pendukung kaya raya. Rhoma Irama menyebut fenomena ini sebagai pembunuhan karakter seni. Virtual gift telah menciptakan ilusi popularitas semu, di mana angka-angka di layar dianggap lebih suci daripada kualitas suara yang keluar dari tenggorokan. Bagi Bang Haji, ini adalah bentuk kapitalisme paling vulgar yang masuk ke ruang seni. Ketika apresiasi seni digantikan oleh transaksi digital, maka saat itulah jiwa dangdut mati suri. Indosiar dituding telah membiarkan, bahkan memfasilitasi, praktik ketidakadilan ini terjadi secara sistematis di atas panggung megah mereka. Rhoma Irama menyoroti sebuah realitas sosial yang menyedihkan yang tercipta akibat sistem DA7 2025, munculnya feodalisme digital. Kompetisi ini bukan lagi pertarungan antar penyanyi, melainkan perang gengsi antar sultan atau penyawer kaya raya. Peserta yang memiliki backingan finansial kuat, entah itu dari pengusaha daerah, pejabat, atau komunitas fanatik yang terorganisir, akan melenggang mulus ke babak final tanpa hambatan. Sebaliknya, peserta yang berasal dari latar belakang miskin, anak petani, atau buruh yang hanya bermodalkan suara emas titipan Tuhan, harus rela mati di tengah jalan karena tak punya penyokong dana. Ini adalah ironi yang sangat menyakitkan bagi Rhoma, mengingat sejarah dangdut adalah musik rakyat, musik kaum marginal yang menyuarakan jeritan hati orang kecil. Namun di DA7 2025, dangdut telah dibajak oleh kaum elit berduit. Panggung yang seharusnya demokratis kini menjadi eksklusif.
Roma bertanya dengan nada retoris yang menyayat hati. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika untuk menang lomba nyanyi saja harus kaya? Indosiar dituduh telah menciptakan kasta-kasta baru di antara peserta. Ada kasta anak emas yang dilindungi oleh tembok uang virtual dan ada kasta paria yang dibiarkan bertarung dengan tangan kosong. Kemenangan juara tahun ini menurut Roma bukanlah kemenangan talenta, melainkan kemenangan saldo rekening bank. Ini adalah distorsi nilai yang sangat berbahaya dan mencederai semangat egaliter yang selalu dijunjung tinggi dalam musik dangdut. Salah satu aspek paling tragis yang disorot oleh sang raja dangdut adalah posisi dewan juri yang tak lebih dari sekadar pajangan atau aksesoris panggung. Roma merasa miris melihat rekan-rekan musisi senior, penyanyi papan atas dan pelatih vokal yang duduk di kursi juri, namun kehilangan taring dan kuasanya. Mereka memberikan komentar teknis yang brilian, mengkritik nada yang meleset, memuji improvisasi yang cerdas. Namun pada akhirnya semua itu sia-sia belaka. Hak veto juri dimandulkan, penilaian objektif mereka dibuang ke tempat sampah, karena keputusan akhir mutlak berada di tangan grafik virtual GIF. Roma menggambarkan situasi ini sebagai sebuah sandiwara atau dagelan yang tidak lucu. Untuk apa Indosiar membayar mahal para ahli jika pendapat mereka tidak dihitung? Penonton disuguhi drama seolah-olah ini adalah kompetisi serius, padahal di balik layar, mesin algoritma uanglah yang bekerja. Para juri dipaksa untuk tersenyum dan bertepuk tangan saat melihat peserta berkualitas buruk lolos, dan harus menahan tangis saat melihat permata berbakat tersingkir. Bagi Roma, ini adalah bentuk pelecehan terhadap profesi musisi. Juri di DA7 2025 telah direduksi fungsinya menjadi sekadar komentator hore yang tidak memiliki dampak nyata pada hasil kompetisi. Keberadaan mereka hanya untuk memberikan legitimasi palsu pada sebuah sistem yang sebenarnya bobrok. Ini adalah kebohongan publik yang terbungkus rapi dalam kemasan acara prime time. Di balik gemerlap lampu sorot studio Indosiar, Roma Irama melihat adanya kuburan massal mimpi-mimpi anak muda Indonesia. Ia berbicara dengan penuh empati tentang nasib para peserta berbakat yang gugur secara tidak hormat. Mereka adalah korban nyata dari kejamnya sistem virtual GIF. Roma menceritakan secara ilustratif bagaimana seorang peserta dengan vokal setara legenda yang menyanyi dengan air mata dan jiwa harus turun panggung dengan kepala tertunduk malu hanya karena bar grafik di layar LED tidak bergerak naik. Rasa frustrasi yang dialami para peserta ini bisa membunuh mental mereka seumur hidup. Mereka mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Bertanya-tanya, apa yang salah dengan suara saya? Padahal yang salah bukanlah suara mereka, melainkan sistem kompetisinya. Roma Irama menganggap Indosiar telah berdosa besar karena mematahkan tunas-tunas bangsa ini. Alih-alih melahirkan bintang, DA7 2025 justru melahirkan generasi yang trauma dan apatis. Pesan yang ditanamkan ke otak generasi muda sangatlah racun. Kerja keras dan bakat tidak ada gunanya jika kamu tidak punya uang. Ini adalah pesan pendidikan moral yang sangat destruktif. Roma, sebagai ayah bagi seluruh insan dangdut, merasa gagal melindungi anak-anaknya dari predator industri yang hanya mementingkan cuan. Tangisan para peserta yang kalah karena tak punya uang GIF adalah mimpi buruk yang menghantui tidur sang raja dangdut setiap malam. Kritik Roma Irama kemudian bergerak ke level institusional, menyerang langsung jantung kebijakan manajemen Indosiar. Ia menuduh stasiun televisi tersebut telah kehilangan arah dan kompas moralnya. Dulu Indosiar dipuja sebagai pelopor kebangkitan dangdut, namun kini di mata Roma, mereka telah berubah menjadi monster korporasi yang lapar. Obsesi terhadap revenue stream dari pembelian koin digital dan engagement aplikasi telah membutakan mata hati para eksekutif televisi. Mereka rela mengorbankan kualitas konten demi mengejar target profit kuartalan. Roma menyebut fenomena ini sebagai pelacuran budaya. Dangdut, yang merupakan warisan budaya tak benda yang harus dijaga, kini diperlakukan layaknya komoditas murah yang bisa diperjualbelikan dengan cara-cara yang tidak etis. Strategi bisnis yang diterapkan di DA7 2025 dianggap Roma sangat picik dan berjangka pendek. Mungkin Indosiar untung besar hari ini dari penjualan GIF, tapi mereka kehilangan respek dan kepercayaan dari jutaan pemirsa setia. Roma mengingatkan bahwa loyalitas penonton dibangun di atas kepercayaan akan kualitas. Ketika penonton sadar bahwa mereka sedang dibodohi oleh skema pay to win, mereka akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Indosiar sedang menggali kuburannya sendiri dengan menggadaikan harga diri dangdut demi recehan digital. Peringatan Roma ini adalah alarm bahaya bagi kelangsungan industri TV yang sehat. Siapakah yang diuntungkan dari sistem ini? Roma Irama menatap sinis pada profil juara DA7 2025. Menurutnya, sistem yang korup hanya akan menghasilkan idola plastik.
Sang juara mungkin memiliki piala di tangan, uang tunai, dan kontrak eksklusif, tapi ia tidak memiliki legitimasi di hati masyarakat. Roma memprediksi bahwa karir sang juara instan ini akan seumur jagung. Karena ia naik bukan karena fondasi bakat yang kuat, melainkan karena didongkrak oleh uang, maka ia akan jatuh terhempas begitu aliran dana itu berhenti. Publik tidak bodoh. Telinga masyarakat tidak bisa ditipu. Roma menegaskan bahwa idola sejati lahir dari perjuangan, keringat, dan kualitas yang teruji. Juara hasil giveaway virtual ini akan menanggung beban psikologis yang berat. Ia akan selalu dicap sebagai juara sultan atau juara settingan. Ia tidak akan pernah mendapatkan pengakuan tulus dari sesama musisi. Roma merasa kasihan pada pemenang semacam ini, karena sebenarnya mereka juga korban dari sistem yang memanjakan mereka secara semu. Indosiar telah mencetak selebriti karbitan yang tidak siap menghadapi kerasnya industri musik sesungguhnya. Ketika mereka terjun ke masyarakat dan harus bernyanyi live tanpa bantuan backing track atau manipulasi audio, disitulah keaslian mereka akan terbongkar dan hancur lebur. Ini adalah pembodohan publik yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam kekecewaannya, Roma Irama mengajak kita menengok ke belakang, ke masa-masa keemasan di Akademi awal. Ia membandingkan bobroknya DA7 2025 dengan kemurnian kompetisi di era Lesti Kejora atau Evi Masamba. Di masa itu, meski menggunakan SMS yang berbayar, namun partisipasi masyarakat terasa lebih organik dan massal. Kemenangan Lesti misalnya adalah kemenangan rakyat. Seluruh kampung, seluruh kabupaten bergerak karena terhipnotis oleh suara magisnya, bukan karena dimobilisasi oleh 1-2 orang cukong kaya. Roma merindukan masa di mana juri bisa berdebat sengit mempertahankan peserta favoritnya, di mana penonton menangis histeris karena terharu oleh sebuah lagu, bukan karena kesal melihat skor GIF. Masa lalu itu kini terasa begitu jauh dan mustahil untuk diulang dengan sistem yang sekarang. Roma menilai Indosiar telah mengkhianati sejarahnya sendiri. Mereka telah menghancurkan standar emas yang mereka bangun dengan susah payah. Perbandingan ini semakin mempertegas betapa drastisnya penurunan kualitas yang terjadi. Bagi Roma, DA7 2025 adalah antitesis dari segala hal baik yang pernah dicapai oleh The Academy. Ini bukan evolusi, tapi devolusi. Bukan kemajuan, tapi kemunduran peradaban musik dangdut ke titik nol. Rasa rindu Roma akan kompetisi yang jujur mewakili perasaan jutaan ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah yang kini mematikan TV mereka karena muak. Puncak dari segala drama ini adalah sebuah ancaman yang tidak main-main. Roma Irama, ikon hidup dangdut, mengeluarkan ultimatum yang membuat para petinggi TV gemetar. Ia menyatakan siap untuk menarik diri sepenuhnya dari segala bentuk kerjasama dengan Indosiar jika sistem ini tidak segera dirombak total. Jangan jual nama saya untuk acara sampah seperti ini, kira-kira begitu pesan tersirat dari kemarahan beliau. Roma tidak ingin reputasi yang ia bangun selama setengah abad ternoda karena diasosiasikan dengan acara yang tidak adil. Ancaman boikot dari Roma Irama dan Soneka Group adalah mimpi buruk bagi rating televisi. Roma bukan sekedar penyanyi, ia adalah kultus, ia adalah magnet massa. Jika Roma menyerukan kepada para Forsa, fans of Roma and Soneta, untuk memboikot Indosiar, maka dampaknya akan sangat katastrofik. Ini adalah bentuk protes tertinggi yang bisa dilakukan oleh seorang seniman. Roma mempertaruhkan hubungannya dengan media demi prinsip kebenaran. Ia lebih memilih dimusuhi oleh stasiun TV raksasa daripada harus membiarkan kezaliman merajalela di dunia dangdut. Sikap kesatria ini menunjukkan bahwa bagi Roma, integritas dan moralitas jauh lebih berharga daripada kontrak eksklusif atau bayaran manggung yang fantastis. Indosiar kini berada di ujung tanduk, harus memilih antara ego bisnis mereka atau kehilangan restu dari sang raja dangdut selamanya. Poin terakhir adalah sebuah renungan filosofis dan panggilan bertindak, call to action, bagi seluruh elemen bangsa. Roma Irama menutup kritiknya dengan sebuah visi besar, revolusi dangdut. Ia menyerukan agar seluruh insan musik, mulai dari penyanyi, pencipta lagu, hingga penikmat setia, untuk bersatu melawan komersialisasi yang berlebihan. Kasus DA7 2025 harus menjadi momentum titik balik untuk membersihkan industri ini dari praktik-praktik kotor manipulasi uang. Roma menginginkan kembalinya marwah dangdut sebagai musik yang jujur, musik yang lahir dari hati, dan musik yang mempersatukan. Ia menuntut Indosiar untuk meminta maaf kepada publik dan melakukan reformasi total pada sistem penjurian di masa depan. Kembalikan kuasa pada juri ahli, batasi pengaruh uang dalam voting, dan biarkan bakat murni bersinar kembali. Jika tidak, Roma memprediksi dangdut akan kehilangan relevansinya dan ditinggalkan oleh generasi mendatang. Ini adalah pertarungan antara idealisme melawan materialisme.
Rhoma Irama berdiri di garis depan sebagai benteng terakhir pertahanan budaya. Dengan nada yang dramatis namun penuh harap, ia berseru, "Selamatkan dangdut kita," sebelum ia mati tenggelam dalam lautan hadiah virtual yang menipu. Ini bukan akhir dari dangdut, tapi ini bisa menjadi awal dari akhir jika kita tidak segera berbenah. Sang Raja telah bersabda, kini giliran kita untuk menentukan sikap.